Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Rismawati dengan NIM 8595353494 dari UPBJJ Majene, Pokjar, Pasangkayu. Hari ini saya akan melaksanakan tugas praktikum IPA di SD tentang ekosistem. Apa sih itu ekosistem? Ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem alam dan ekosistem buatan. Mari sama-sama kita simak pengertiannya. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara komponen biotik dengan komponen abiotik. Komponen biotik terdiri dari makhluk hidup yang hidup di ekosistem tersebut, sedangkan komponen abiotik meliputi udara, air, dan tanah. Ekosistem juga dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan buatan. Kali ini kita akan melakukan praktikum tentang ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Adapun alat dan bahan yang harus kita siapkan yaitu lembar pengamatan, alat tulis, aplikasi barometer, dan lingkungan sekitar. Yang pertama, kita akan menuju ekosistem darat alami, yaitu hutan, komponen abiotik beserta kondisinya. Yang ada di hutan antara lain kondisi cahayanya yang cukup, suhunya mencapai 30 derajat Celcius, tanahnya yang subur, anginnya cukup semilir, dan kondisi airnya cukup. Kemudian kita akan mengamati komponen biotiknya yang terdiri dari tanaman dan hewan. Yang pertama ada pohon gamal, yang kedua pohon sirih, yang ketiga pohon pisang, yang keempat pohon jambu, dan yang kelima pohon mengkudu. Kelima tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di lingkungannya, di mana tanaman membutuhkan cahaya, air, dan juga tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu, dalam beberapa tanaman juga membutuhkan hewan yang dapat membantu proses penyerbukan. Selanjutnya kita akan mengamati beberapa hewan. Yang pertama ada semut, kedua kupu-kupu, yang ketiga kumbang, dan yang keempat ulat. Komponen tersebut juga berinteraksi di lingkungannya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup dan berkembang biak. Dalam hal ini, tumbuhan sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Selain itu, terdapat juga dekomposer atau pengurai. Mereka adalah makhluk hidup atau organisme yang memperoleh energi dengan cara menguraikan dengan sisa-sisa makhluk hidup lain yang sudah mati. Nah, di dalam ekosistem hutan ini, pengurai yang ditemukan yaitu jamur, bakteri, dan cacing. Selanjutnya, kita menuju ekosistem darat buatan, yaitu pohon kelapa sawit. Komponen abiotik yang akan kita amati meliputi cahaya. Terlihat cahayanya sangat terik, suhunya mencapai 32 derajat Celcius, tanahnya sedikit kering, anginnya cukup semilir, dan kondisi airnya cukup banyak. Adapun komponen biotik yang kita temukan pada ekosistem kelapa sawit, yang pertama ada kelapa sawit, yang kedua ada gulma, yang ketiga ada tumbuhan paku-paku, yang keempat ada rumput, dan yang kelima ada putri malu. Semua tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik, di mana mereka membutuhkan cahaya matahari, air, dan tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu, tumbuhan komponen biotik lainnya adalah jenis-jenis hewan. Yang pertama ada tikus, yang kedua ada semut, yang ketiga ada serangga, dan yang keempat ada kumbang. Hewan-hewan tersebut juga saling berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik lainnya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup.
Adapun dekomposer atau pengurai di ekosistem kelapa sawit adalah jamur dan cacing. Berikut adalah tabel hasil pengamatan komponen abiotik dan biotik, ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan.